Halo teman-teman, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan suatu hal yang bertemakan Art of Deception yang termasuk ke dalam kategori Social Engineering. Salah satu contoh dari Social Engineering adalah false flag. False flag sendiri secara singkat dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyerang pihak lain dengan cara penyamaran, kemudian menuduh pihak lain atas perbuatannya. Kemudian, dari mana nama false flag ini berasal? Nah, istilah ini berasal pada waktu Perang Maritim di wilayah Turki pada sekitar tahun 1254 sampai 1324. Kapal-kapal perang kayu berlayar menggunakan bendera agar dapat membedakan antara kapal kawan maupun lawan. Dan hanya dengan itulah para prajurit maupun pedagang dapat membedakan kapal dari suatu kelompok tertentu. Kemudian ketika dua kelompok sedang berperang di tengah badai, salah satu kapal menggunakan bendera kapal musuh yang diambil dari kapal yang telah dikalahkannya. Kemudian digunakanlah bendera tersebut di kapal mereka dan berkibar di tengah-tengah badai sehingga dapat mengelabui lawan dan menyerang lawan dari dalam kelompok tersebut hingga mengalahkannya. Pada zaman sekarang, pelaku false flag biasanya menyamar dan menghancurkan musuh dari dalam dengan cara melakukan sesuatu yang merugikan kelompok tersebut dan menyebabkan kelompok tersebut diserang atau dicap buruk oleh masyarakat. Kemudian, apa saja tujuan dan alasan kelompok-kelompok tersebut melakukan operasi false flag? Yang pertama adalah sebagai strategi perang. Cerita perang kapal di awal video ini adalah salah satu contoh penggunaan false flag sebagai bentuk strategi perang. Kapal menyusup ke kawanan musuh dan berpura-pura menjadi kawan mereka, kemudian menghancurkan musuh dari dalam. Yang kedua adalah sebagai alasan untuk perang. Contohnya dalam Gleiwitz Incident pada tahun 1939 di Gleiwitz, Polandia, yang menyebabkan perseteruan lanjutan Polandia dan Jerman. Insiden ini disebabkan oleh kamp konsentrasi tentara Nazi diserang dan dibunuh oleh tentara Nazi sendiri yang telah menyamar. Kemudian menuduh Polandia karena telah membantai tentara dengan keji di kamp konsentrasi tersebut. Operasi ini bertujuan agar memobilisasi opini publik Jerman untuk mendukung pelaksanaan perang dengan Polandia. Yang ketiga adalah sebagai taktik untuk melemahkan lawan politik. Pada tanggal 4 April 1953, CIA diperintahkan untuk melemahkan pemerintahan Iran sebagai rencana awal untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran, yaitu Muhammad Mossadegh. Salah satu taktik yang digunakan untuk melemahkan Mossadegh adalah menyamar sebagai anggota komunis Iran, kemudian melakukan serangan terhadap masjid dan rumah muslim yang merupakan tokoh masyarakat. Kemudian yang disalahkan adalah komunis Iran yang setia kepada pemerintahan tersebut, yang sebenarnya adalah CIA. Kemudian yang keempat adalah untuk spionase. Taktik ini digunakan selama Perang Dingin. Beberapa pegawai negeri Jerman Barat ditugaskan untuk mencuri dokumen rahasia oleh agen intelijen stasi Jerman Timur dengan berpura-pura menjadi anggota kelompok advokasi perdamaian di Jerman Barat. Serangan false flag ini telah terbukti sangat berbahaya, maka ada baiknya kita untuk dapat menganalisa potensi serangan false flag pada sebuah kejadian besar di sekitar kita. Menurut buku European Conference on Cyber Warfare and Security ke-18 pada tahun 2019, ada beberapa langkah untuk mengidentifikasikan serangan false flag. Di antaranya yaitu, langkah yang pertama adalah kita harus mencari siapa dulu pelaku, korban, dan pihak yang dirugikan, serta semua yang terlibat pada kejadian ini. Hal ini diperlukan untuk mendekomposisi masalah yang terjadi untuk membantu pada tahap yang berikutnya. Yang kedua adalah dengan mencari tahu mengapa kejadian yang dicurigai false flag ini terjadi dan dikaitkan dengan berdasarkan keadaan sosial politik yang sedang terjadi. Misalnya, mengapa tentara Polandia membunuh tahanan Jerman, padahal tidak menguntungkan sama sekali. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari tahu apa konteks dari kejadian ini.
seperti mencari tahu atau merekonstruksi ulang apa yang terjadi berdasarkan sudut pandang setiap pihak yang terlibat dengan apa yang telah terjadi. Selanjutnya adalah memikirkan bagaimana suatu konteks yang dikira false flag ini terjadi berdasarkan potensi dan motivasi dari kedua sisi yang diserang maupun yang menyerang. Semua langkah analisa di atas adalah usaha untuk mencari kebenaran dari suatu kejadian yang telah terjadi yang berpotensi serangan false flag. Maka, jika dalam kehidupan nyata atau di dunia maya kita menemukan pola atau ciri-ciri seperti ini, maka kita lebih baik berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena false flag ini sering kali bertujuan untuk menyembunyikan kebenaran atau penggiringan opini yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.